Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Ayuni Khairia, mahasiswi PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 asal LPTK Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 4 pada Filosofi Pendidikan Indonesia dengan judul Kontekstualisasi Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Teman-teman semua, topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini berkaitan dengan yang pertama, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik pada abad ke-21. Pancasila sebagai entitas bangsa maksudnya adalah bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri. Jadi entitas itu adalah ciri khas dengan adanya keberagaman nilai yang unik yang terkandung dalam bangsa Indonesia itu tersendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas bangsa maksudnya apa? Nah, maksudnya Pancasila sebagai refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, agama, gender, suku, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang sudah ada dari bangsa Indonesia. Jadi beda entitas dan identitas. Seperti itu ya. Apa sih profil pelajar Pancasila? Nah, pelajar Pancasila itu adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat itu kita belajar dari buayan atau dari bayi sampai ke liang lahat. Nah, ketika kita bayi kita belajar kan, sampai kita mau meninggal juga kita harus tetap belajar, seperti itu. Jadi, pelajar Pancasila memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu kan ada 5 ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas, nah, ada aspek-aspek dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu berkesinambungan ya, Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Dapat 6 aspek profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Bagaimana perwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik pada abad ke-21? Oke, lihat slide selanjutnya. Nah, perwujudan dari aspek yang pertama yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana sih kita lakukan di sekolah? Yang pertama, sebagai seorang guru, kita mengajak peserta didik kita untuk berdoa sebelum dan memulai kegiatan di kelas. Yang kedua adalah menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena di kelas itu pasti memiliki berbagai macam perbedaan, baik dari karakter, sifat, dan lainnya yang terdapat pada peserta didik. Yang ketiga, menghormati guru dan seluruh stakeholder. Jadi bukan hanya guru, tetapi teman, orang yang ada di sekolah seperti petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah peduli dengan lingkungan sekitar, tidak membuat teman menjadi risih atau tidak membuat lingkungan menjadi kotor. Yang kedua yakni berkebinekaan global. Maksudnya apa? Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus mengajak peserta didik kita untuk mengenalkan berbagai macam budaya lokal yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Sehingga peserta didik tahu dan mereka bukan masa bodoh gitu terhadap lingkungan mereka. Mereka nggak tahu adat dan istiadat yang ada dalam lingkungan mereka. Ya seperti itu. Membiasakan bahasa lokal yang sopan.
yang ada pada lingkungan kita. Kadang peserta didik itu di lingkungannya berbicara bahasa yang tidak baik. Maka sebagai seorang pendidik kita harus untuk mengingatkan mereka agar berucap dan berperilaku yang santun. Pada aspek yang ketiga yakni bergotong royong. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus membiasakan peserta didik kita untuk piket kelas. Fungsinya apa? Supaya mereka bersama-sama dan terpupuk rasa gotong royong itu di dalam kelas. Yang kedua adalah kita biasakan untuk berdiskusi secara kelompok agar peserta didik kita tidak menjadi orang yang individualisme, atau mereka terbiasa untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Yang ketiga adalah membiasakan Jumat bersih. Bukan hanya hari Jumat ya, tetapi kita buat hari Jumat itu menjadi pembersihan secara umum. Jadi siswa tahu, oh hari Jumat itu kita harus bersih-bersih, seperti itu. Yang keempat adalah kreatif. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyalurkan minat dan bakat yang ada dalam diri mereka. Misal ada orang yang senang bela diri, ya udah kita salurkan. Kita ajak dia, ayo kita ikuti lomba bela diri. Atau ada orang yang senang menyanyi, ayo kita ajak dia untuk mengikuti lomba menyanyi. Atau yang suka tilawah, kita ajak dia ikut musabaqah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, berinovasi menghasilkan karya. Tiga adalah mengadakan pameran karya peserta didik. Jadi inovasi penghasilan karya yang dilakukan peserta didik, sebaiknya kita sebagai seorang guru melakukan pameran karya. Seperti dalam kurikulum Merdeka itu ada P5, sehingga terdapat proyek yang dapat kita kembangkan karya mereka di situ. Yang kelima yakni bernalar kritis. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan peserta didik itu agar bernalar kritis? Yang pertama, kita mengadakan pembelajaran berbasis PBL atau Problem Based Learning dan PGBL atau Project Based Learning. Jadi setiap pembelajaran itu memiliki proyek yang dapat dihasilkan oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan kepada peserta didik kesempatan untuk mengambil kesimpulan atau untuk mengambil keputusan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan literasi dengan pojok baca. Nah, dengan banyak kita membaca, otomatis perbendaharaan kata kita akan semakin meningkat dan pengetahuan kita akan semakin meningkat pula. Ya, pada aspek yang keenam atau yang berwarna pink kita lihat itu adalah mandiri. Jadi cara guru untuk mengembangkan aspek mandiri dalam diri siswa itu pertama dengan membiasakan peserta didik untuk mengerjakan tugasnya sendiri dengan baik. Yang kedua, menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab kepada mereka. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan melalui piket kelas kepada mereka. Jadi seperti itu perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada peserta didik pada abad ke-21. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.